Forget it. I am 47 years old. I'm your mother. This is important, Mom. That not just for me. That is not true. Then come. Is that what you think? For example. Kisah diawali dengan seorang dosen yang sedang mengajar dan menjelaskan kepada mahasiswanya di sebuah kelas seni di sekolah khusus bidang kesenian. Dan para siswa semuanya berteman sangat baik dan saling mengenal satu sama lain. Singkat cerita, 3 tahun kemudian setelah mereka lulus, kita diperlihatkan salah satu siswa yang bernama Dan yang baru saja gagal untuk menjual lukisannya. Lalu karena frustasi, Dan pun pergi ke sebuah kafe menemui teman seperjuangannya ketika di sekolah yang bernama Quinn dan Kelsey. Di sini mereka bertiga berteman sangat baik dan sering membahas mengenai lukisan, yang dimana ternyata Dan dan Quinn memiliki sebuah prinsip, yaitu ingin fokus di bidang lukisan. Sementara Kelsey sendiri harus bekerja sampingan sebagai pelayan kafe, walaupun terkadang dia juga membuat lukisan dan sulit untuk terjual sama seperti Dan. Kemudian setelah itu Dan pun pergi menemui kekasihnya yang bernama Stephanie yang merupakan teman sekolahnya saat di kelas seni. Akan tetapi ternyata Dan dan Stephanie harus menjalin hubungan tertutup karena Stephanie telah memiliki seorang suami. Dan di sini seperti biasa mereka pun beradu mekanik dengan romantis. Lalu setelah beradu mekanik, Dan pun pulang ke rumahnya dan makan bersama dengan keluarganya. Di sini hubungan Dan dan orang tuanya pun cukup baik, termaksud dengan ibunya sendiri. Lalu tak lama kemudian, Dan pun berkata kepada ibunya bahwa dia memiliki sebuah ide agar lukisannya bisa laku terjual, yaitu dengan memfoto ibunya tanpa menggunakan sehelai benang pun, dengan kata lain tidak menggunakan baju. Dan ide tersebut pun langsung ditolak oleh ibunya karena dia merasa malu bila harus dilihat oleh anaknya sendiri. Namun Dan pun berkata bahwa temannya lah yang akan memfoto dan bukan dirinya. Important how? That is not true. Then come, Mom. That not just for me. Like this is important as. Lalu karena Dan sendiri memaksa, akhirnya ibunya pun menyetujui permintaan anaknya. Kemudian di malam harinya Dan pun bertemu dengan si Quinn. Dan di sini Dan pun meminta tolong kepada si Quinn untuk memfoto ibunya dengan bayaran $300.000. Dan tanpa pikir panjang, Quinn pun menerima tawaran tersebut. Lalu di lain tempat kita diperlihatkan si Kelsey yang sedang merayu seorang pria tua, yang dimana ternyata pria tua tersebut adalah seorang pelukis handal. Dan di sana Kelsey pun berharap bahwa pria tua tersebut mau membantunya untuk mengorbitkan lukisannya. Kemudian Kelsey yang tidak mau kehilangan kesempatan pun langsung mengajak pria tua tersebut ke kosannya. Dan akhirnya sesampainya di sana mereka pun beradu mekanik juga. Di keesokan harinya, Quinn pun datang ke rumah si Dan, dan di sana ibunya si Dan pun sudah siap untuk difoto. Namun awalnya mereka berdua pun tampak malu-malu. Namun setelah difoto dan larut dalam suasana, akhirnya mereka berdua pun beradu mekanik hingga 2 ronde. Lalu setelah itu Quinn pun langsung memberikan hasil foto tersebut kepada si Dan, dan Dan pun memberikan bayaran kepada si Quinn sebesar $300.000. Kemudian di malam harinya Kelsey pun bertemu kembali dengan pria tua tersebut. Dan di sini pria tersebut pun mengatakan bahwa dia telah menjual salah satu lukisan yang ada di kosannya si Kelsey dan telah menjualnya seharga $20.000 kepada seorang seniman yang bernama Brad. Namun ternyata pria tua tersebut pun tidak mau membagi hasil penjualan lukisan tersebut. Karena pria tua tersebut beranggapan bahwa lukisan yang dibuat Kelsey telah menjiplak dari lukisan pria tua tersebut. Singkat cerita, di lain tempat terlihatlah Dan yang sangat terkejut saat melihat hasil foto ibunya bersama dengan si Quinn yang sedang beradu mekanik. Lalu Dan yang sangat marah pun langsung segera menemui si Quinn. Dan di sana Dan pun sangat kecewa dan marah kepada temannya tersebut. Lalu Quinn pun lantas meminta maaf karena dia telah lancang beradu mekanik dengan ibunya. Apalagi ibunya Dan sendiri masih terlihat sangat cantik. Dan yang mengejutkan lagi ternyata Quinn pun telah resmi berpacaran dengan ibunya si Dan.
Singkat cerita, di lain tempat, Kelsey pun datang ke sebuah kantor untuk menemui si pembeli lukisannya yang bernama Brad. Di sana, Kelsey pun menunjukkan sebuah bukti bahwa lukisan tersebut dialah yang membuatnya terlebih dahulu dan telah mempostingnya sejak 3 tahun lalu. Awalnya, Brad pun tidak peduli tentang persoalan tersebut. Namun, Kelsey pun mengancam akan melaporkan kantornya ke pihak yang berwenang. Setelah itu, Brad pun mau membantu Kelsey untuk menjual lukisannya dan memperkenalkannya kepada seseorang. Setelah itu, beberapa hari kemudian, si Dan pun diundang ke acara pameran lukisan teman sekelasnya dulu yang bernama Austin. Dan Austin ini adalah salah satu teman si Dan yang sangat sukses di bidang seni lukis. Dan di sana juga ternyata ada si Kelsey juga si Queen yang turut hadir di acara tersebut. Setelah itu datanglah seorang wanita yang bernama Claire dan dia adalah asisten dari si Austin sendiri. Di sini Claire pun disuruh oleh si Austin untuk mengusir si Queen karena si Austin punya masalah pribadi kepada si Queen sejak mereka berada di bangku sekolah. Singkat cerita, ternyata si Queen dan ibunya Dan pun sudah semakin menyayangi dan juga lebih sering beradu mekanik dengan romantis. Bahkan Queen pun juga menjual lukisannya kepada ibunya si Dan dengan harga $400.000. Kemudian tak lama setelah itu, ternyata si Queen juga mencoba mengajak si Claire datang ke kosannya untuk melihat lukisannya. Di sini Claire pun sangat kagum dengan lukisan si Queen. Dan Claire pun berjanji akan memperkenalkan si Queen kepada pembeli lukisan yang sangat kaya dan royal kepada seni lukisan. Lalu di lain tempat terlihatlah si Kelsey yang sedang diperkenalkan oleh si Brad dengan seorang pembeli lukisan yang bernama Connor. Connor sendiri adalah pemuda yang sangat kaya raya dan juga menyukai seni lukisan. Setelah itu Connor dan Kelsey pun mulai terlihat semakin akrab dan Connor pun sepertinya menyukai si Kelsey. Lalu karena sudah merasa nyaman mereka pun beradu mekanik di sebuah kamar mandi. Setelahnya, Brad pun mulai marah kepada Kelsey karena tujuannya memperkenalkan Kelsey kepada Connor agar dia bisa untuk menjual lukisannya. Namun yang terjadi justru mereka malah beradu mekanik. Singkat cerita, di pagi harinya terlihatlah si Dan yang berada di rumah bersama ibunya. Lalu si Dan pun melihat ada sebuah lukisan di rumahnya dan ibunya pun langsung mengaku bahwa dia telah membeli lukisan tersebut dari si Queen seharga $400.000. Dan yang mendengarnya pun langsung marah dan pergi meninggalkan ibunya. Tapi ibunya pun tampak tak peduli karena dia sedang kasmaran dengan si Queen. Setelahnya ibunya si Dan pun langsung bergegas pergi menuju kosannya si Queen. Namun ternyata setelah dia sampai, dia pun terkejut karena melihat si Queen yang sedang bermesraan dengan si Claire. Hal ini pun membuat mereka menjadi bertengkar hebat. Hingga akhirnya hubungan mereka pun berakhir pada hari itu juga. Lalu setelah putus dengan ibunya si Dan, Queen pun kembali lagi bertemu dengan si Dan di kafe bersama dengan Kelsey. Di sini akhirnya mereka pun mau berdamai dengan dibantu oleh si Kelsey sebagai penengah di antara mereka berdua. Kemudian tak lama setelah itu si Austin pun datang dan langsung marah kepada si Queen karena dia telah mengganggu asistennya yaitu si Claire. Lalu Kelsey dan Dan pun mencoba menenangkan amarah di antara mereka berdua. Kemudian Dan pun mengajak Austin ke rumahnya untuk menenangkan diri. Dan saat berada di sana, Austin pun melihat lukisan si Dan yang sangat berani melukis ibunya sendiri. Dan akhirnya si Austin pun akan membantu si Dan untuk menjual lukisannya. Dan jika nanti berhasil, maka lukisan tersebut akan dipamerkan bersama lukisan si Austin di sebuah pameran. Sedangkan di lain tempat, Queen pun terlihat baru bangun dari tidurnya setelah beradu jotos dengan si Austin. Yang padahal dia sebenarnya ada janji dengan si Claire untuk bertemu dengan si pembeli lukisan. Dan saat si Claire datang, dia pun sangat marah kepada si Queen karena Queen sendiri telah menyanyiakan kesempatan untuk menjual lukisannya dengan harga yang sangat tinggi. Dan dari pertengkaran itu, Claire pun langsung meninggalkan si Queen begitu saja.
Singkat cerita, lukisan si Den pun akhirnya masuk ke dalam sebuah pameran seni lukis. Dan di pameran itu, ibunya Den pun ikut datang melihatnya. Dan di sana si Austin pun memberi kabar kepada si Den bahwa lukisannya sudah ada yang membeli. Tidak hanya itu saja, ternyata lukisan si Kelsey pun juga telah laku terjual dan dibeli oleh si Connor. Di sini mereka pun sangat bahagia karena semua berkat hasil kerja keras mereka. Lalu ketika semua merasa sangat senang dan bahagia, beda halnya dengan si Queen. Karena lukisannya ternyata belum masuk pameran sama sekali. Dan Queen pun langsung pergi meninggalkan pameran tersebut. Dan akhirnya film pun selesai. Oke lah teman-teman, sekian dan terima kasih. Itulah tadi alur cerita Pain 2020. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Bloom mengucapkan terima kasih banyak. Dan sampai jumpa and see you next content.